Selanjutnya begini Bunda, jadi banyak orang masih belum bisa membedakan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar gitu ya. Sementara kita ketahui bahwa pikiran bawah sadar itu memiliki prosentase terbesar untuk mendorong keberhasilan hidup seseorang gitu. Bagaimana Bunda menjelaskan ini, apa tuh namanya, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, serta potensi yang kemudian terkandung di dalam pikiran bawah sadar dalam konteks kehidupan atau kesuksesan hidup seseorang begitu Bunda. Kesuksesan hidup Selanjutnya, Oke. Ya seperti yang kita tahu ya, dari kapasitas 100% pikiran yang sudah dititipkan oleh Tuhan sama kita ya, dari kapasitas 100%, itu yang sadar itu hanya 12%. Yang 88% itu yang nggak sadar, yang bawah sadar gitu. Dan 12% itu konon ya, konon katanya, berdasarkan informasi yang aku pernah dapat, itu sekelas orang secerdas Habibie aja, itu dia hanya menggunakan kapasitas dari 12% nya hanya menggunakan 8%. Itu Pak Habibie ya. Terus apa kabar dengan aku? Apa kabar dengan yang lain gitu. Jadi makanya kenapa alam bawah sadar kita itu kalau dikelola sangat luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Ya karena yang bawah sadar itu 88% sendiri. Ya banyak sih sebenarnya ya contoh-contoh ya. Kalau misalnya ya kayak misalnya orang-orang sakti itu ya, orang-orang keren kayak Limbat, kayak Deddy Corbuzier, kayak mungkin orang-orang yang seusia denganku ya, atau lebih banyak lagi umurnya, itu kenal, pernah dengar David Copperfield. Nah itu sama, dia bisa sekeren itu, dia bisa secerdas itu, dia bisa seoke itu karena dia memaksimalkan kapasitas yang 88%. Ya kita nggak perlu seperti mereka lah ya, nggak perlu seperti mereka, tapi kita bisa menggunakan itu untuk memberdayakan diri kita, untuk memberdayakan hidup kita. Nah sorry, kalau yang sadar itu yang kita gunakan gini, kayak ngomong iki sadar. Nah, contohnya kalau yang bawah sadar, pernah ngerasa nggak sih kita nyetir mobil atau nyetir motor ya, itu nyetirnya sambil rodok ngelamun-ngelamun sidik gitu. Ini contoh kecil ya, contoh yang paling mudah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nyetir mobil sambil dengerin musik ya, musiknya melo, terus abis itu nyetirnya sambil ngelamun-ngelamun gak jelas, entah itu pikirannya lari ke tahun yang keberapa ya, tapi nyampe rumah, waktu belok ya belok, waktu belok kiri ya belok kiri, tangannya juga langsung klik ngeriting kiri, belok kanan secara otomatis tangannya ngeriting kanan, lampu merah otomatis kakinya nginjek rem. Padahal pada saat itu dia nyetir sambil ngelamun, pikirannya itu tidak di situ, pikirannya itu entah ada di mana. Jadi dengerin musik sambil ngelamun ya kayak gitulah. Tapi kita bisa sampai di rumah nggak pakai nyasar. Naik motor juga begitu, sambil ngelamun, waktunya belok kiri ya kita otomatis belok kiri, waktu belok kanan otomatis belok kanan, ada traffic light nyala merah ya otomatis kaki ini langsung nginjak rem. Itu kerja dari alam bawah sadar. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Ada banyak hal. Ada yang karena itu dilakukan berulang-ulang, jadi akhirnya terekam. Atau ada juga yang itu kita lihat sekali, tapi begitu nancep, mungkin saking hebatnya peristiwa itu sampai kita nggak bisa melupakan gitu, keinget-inget terus. Ya, seiring berjalannya waktu, peristiwa itu kita lupa ya, kita lupakan, secara sadar kita lupakan, tapi dampaknya, efeknya itu tersimpan, memorinya itu tersimpan di
alam bawah sadar. Nah, itu contoh paling gampang ya, bedanya yang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ngono sih Mas Hendra. Selanjutnya terkait ini Bunda, ada perspektif yang mengatakan hemat pangkal kaya, atau jangan-jangan akhir-akhir ini saya justru berpikir kebalikannya, hemat pangkal miskin. Nah, menurut Bunda ini mana yang paling tepat, hemat pangkal kaya atau hemat pangkal miskin? Ya apa lek aku gawe itu tadi kan, yang pertama hemat pangkal kaya, kedua hemat pangkal miskin, tak tambahi 1 deh, 3 royal pangkal kaya. Jadi udah nggak hemat lagi. Ya itu kadang-kadang begini ya, memang kita itu di set wait, aku khawatir salah ya. Sejak kecil itu kita sering didoktrin oleh kalimat-kalimat yang tanpa kita sadari ya, sebenarnya kok tidak memberdayakan. Sebenarnya iki contoh ya, dengan hemat pangkal kaya itu. Hemat pangkal kaya. Dari kecil kita diajari untuk menabung, irit-irit dan segala macamnya. Ya lek kebablasan ya irit beneran gitu. Lah, yang mana yang paling benar, hemat pangkal kaya atau hemat pangkal miskin, atau tadi tak tambahi 1 royal pangkal kaya? Tergantung mindsetnya. Kalau benar-benar mindset itu muancep hemat pangkal kaya, ada banyak orang pelit kaya. Di sinetron itu banyak tuh dicontohkan orang pelit kikir tapi dunyane saambrat-ambrat, ada juga. Terus hemat pangkal miskin itu karena mindsetnya, bukan kegiatan hematnya, bukan habit hematnya, tapi mindsetnya itu ya memang mindset miskin. Jadi mentalnya mental miskin gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kita bisa rubah sekarang, ya itu royal pangkal kaya. Karena dengan kita mengeluarkan uang, bukan mengeluarkan ya, mendistribusikan uang ya, mendistribusikan uang tanpa kita berpikir, tanpa kita ngitung, tanpa kita mikir berapa banyak, berapa besar dan segala macam. Ketika kita bisa mentransfer itu ke orang lain, ya tak pikir itu nggak akan habis, malah semakin banyak. Jadi mungkin mulai sekarang udah mulai harus dirubah doktrin hemat pangkal kaya itu. Ayo kita bareng-bareng dirubah lah. Ya opo lek kita mendoktrin anak kita sing royal nak, terus sing sugih. Karena dengan kamu royal berbagi ke banyak orang, rezekimu makin berkah dan kamu semakin kaya. Ya opo lek dimulai ngono wae, mulai hari ini ya. Itu orang tua udah mulai harus dirubah itu doktrinnya. Bukan lagi hemat pangkal kaya ya, tapi semakin royal nak, kamu semakin kaya. Piye lek ngono?